Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Destiawati dari kelas B19B, NIM B19094, Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metodologi keperawatan tentang menganalisa kasus, kemudian membuat rumusan menggunakan SOAP. Sebelumnya, apa sih SOAP itu? SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, logis, jelas, dan tertulis. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang dokumentasi evaluasi. Dokumentasi evaluasi adalah perbandingan yang terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Di dalam tabel dokumentasi evaluasi biasanya didapatkan nomor diagnosa, hari, tanggal, jam, dan parab. Nomor 1 biasanya digambarkan dengan nomor diagnosa sampai dengan parab. Namun untuk melakukan evaluasi biasanya dilakukan setelah 1 kali shift selesai. Selanjutnya, apa sih data yang kita dapat dari dokumentasi evaluasi itu? Data yang kita dapat dari dokumentasi evaluasi tersebut kurang lebihnya satu, yaitu S evaluasi sama dengan dapat diisi dengan DS atau respon. DS yaitu data subjektif, lalu observasi yaitu di DO data objektif, lalu A yaitu assessment. Seperti yang dijelaskan, di assessment ini hanya dapat ditulis dua, yaitu masalah tidak teratasi atau masalah belum teratasi dan masalah sudah teratasi. Misalnya teman-teman menemukan kasus dengan pasien gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dengan TTP yaitu nadi 78 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, tekanan darah 110/80 mmHg dan suhu 37,9 derajat Celcius. Misalnya di sini suhunya masih tinggi, maka teman-teman dapat dituliskan dalam asesmen itu yaitu masalah belum teratasi. Selanjutnya untuk planning atau P, yaitu dapat dituliskan apabila masalah belum teratasi dapat dituliskan lanjutkan intervensi atau modifikasi intervensi. Atau teman-teman juga dapat menuliskan yaitu di planning kompres air hangat, atau dapat ditambahkan melakukan pemenuhan kebutuhan cairan atau cara lain yang dapat dimodifikasi. Selanjutnya, namun apabila masalah sudah selesai atau masalah sudah teratasi, yaitu suhunya sudah turun dari yang suhunya 37,9 derajat Celcius menjadi misalnya turun menjadi 36,5 derajat Celcius, teman-teman dapat mengisi di asesmen tersebut masalah sudah teratasi, dan di planning dapat ditulis dengan intervensi dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian SOAP, yaitu yang pertama teman-teman biasanya mungkin menemukan kalau di S itu biasanya ada kalimat pasien mengatakan paham cara pemenuhan kebutuhan cairan dan harus minum air mineral minimal misalnya 240 ml per hari. Lalu untuk O yaitu observasi, teman-teman dapat menuliskan data dari TTV, nadi 78 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, tekanan darah 110/80 mmHg dan suhu 37,9 derajat Celcius. Apabila suhu masih panas, masih sama seperti kasus, maka di dalam asesmen teman-teman dapat menuliskan masalah belum teratasi atau masalah tidak teratasi. Lalu di planning teman-teman juga dapat menuliskan modifikasi intervensi atau lanjutkan intervensi. Baik, cukup sekian penjelasan materi kuliah terkait menganalisa kasus menggunakan perumusan SOAP. Mohon maaf apabila saya masih salah dalam menjelaskan
terkait perkuliahan tersebut. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.